Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan para lansia hebat di seluruh Indonesia. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua berbicara tentang kesehatan otot. Mungkin selama ini kita lebih fokus pada kesehatan jantung, tulang, tekanan darah. Namun seringkali kita melupakan betapa pentingnya peran otot. Otot bukan hanya alat untuk mengangkat barang atau untuk berjalan. Otot adalah fondasi dari kemandirian kita. Dengan otot yang kuat, kita bisa bangkit dari kursi dengan mudah, menaiki tangga tanpa kesulitan, bermain dengan cucu, melakukan hobi yang kita sukai, tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Kekuatan otot adalah kunci kebebasan bergerak dan menikmati hidup. Coba kita bayangkan sejenak, setiap aktivitas membutuhkan kerja otot, menyisir rambut, berkebun. Otot yang sehat juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Otot kaki kuat, inti tubuh, core, kuat. Risiko terjatuh berkurang signifikan. Seperti yang kita tahu, insiden jatuh pada lansia bisa berakibat fatal, sering menyebabkan patah tulang pinggul dan pemulihan lama. Bisa menurunkan kualitas hidup secara drastis. Seiring berjalannya waktu, tubuh kita secara alami mengalami berbagai perubahan. Salah satu perubahan yang paling signifikan namun sering tidak disadari adalah proses penyusutan massa dan kekuatan otot. Kondisi ini memiliki istilah medisnya sendiri, yaitu sarkopenia. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, sarx yang berarti daging atau otot penia yang berarti kehilangan. Jadi, sarkopenia secara harfiah berarti kehilangan massa otot. Proses ini sebenarnya sudah dimulai secara perlahan sejak kita memasuki usia 30-an. Lajunya akan semakin cepat setelah kita melewati usia 60 tahun. Ini adalah musuh senyap yang perlahan-lahan menggerogoti kekuatan dan kemandirian kita jika tidak diantisipasi. Fenomena sarkopenia ini bukanlah sekadar otot yang menjadi sedikit lebih kecil. Ini adalah sebuah proses kompleks yang melibatkan penurunan jumlah serat otot, penurunan ukuran serat otot. Akibatnya, kekuatan otot untuk berkontraksi menjadi jauh berkurang. Hal ini menjelaskan mengapa seiring bertambahnya usia, tugas-tugas yang dulu terasa ringan, seperti membuka tutup botol membawa tas belanjaan, kini terasa jauh lebih sulit. Kehilangan kekuatan ini terjadi secara bertahap, sehingga banyak orang tidak menyadarinya, sampai dampaknya sudah terasa signifikan. Mereka mungkin hanya merasa lebih cepat lelah, tidak sekuat dulu. Pesan Mitsubishi tak afwenthi, adni fenda judang suseberblaining. Ketika kita berbicara tentang vitamin D, kebanyakan orang langsung mengaitkannya dengan kesehatan tulang dan kemampuannya membantu penyerapan kalsium. Tentu saja itu benar, tetapi peran vitamin D jauh lebih luas dari itu. Penelitian medis terkini telah mengungkapkan hubungan yang sangat kuat antara kadar vitamin D dalam tubuh dengan fungsi dan kekuatan otot, terutama pada lansia. Ternyata, di dalam sel-sel otot kita terdapat reseptor atau pintu masuk khusus untuk vitamin D. Ketika vitamin D masuk ke dalam sel otot melalui reseptor ini, ia akan memicu serangkaian proses biologis yang penting untuk pertumbuhan dan kontraksi otot. Vitamin D berperan langsung dalam sintesis protein di dalam otot. Ini berarti vitamin D membantu tubuh kita mengubah protein yang kita makan menjadi jaringan otot baru yang kuat. Tanpa vitamin D yang cukup, proses pembentukan otot ini akan terhambat, membuat otot lebih sulit untuk pulih setelah digunakan dan lebih rentan terhadap penyusutan. Selain itu, vitamin D juga terbukti dapat meningkatkan kekuatan kontraksi otot, terutama pada serat otot tipe 2, yaitu jenis serat otot yang bertanggung jawab untuk gerakan cepat dan kuat, seperti saat kita bangkit dari kursi atau mencegah diri dari jatuh. Kekurangan vitamin D adalah masalah yang sangat umum terjadi pada lansia. Jadi, selain vitamin D, ada satu lagi vitamin yang perannya sangat vital bagi kesehatan otot, yaitu vitamin B12. Vitamin B12 termasuk vitamin B kompleks yang larut dalam air dan punya banyak fungsi penting dalam tubuh. Salah satu peran utamanya adalah membentuk sel darah merah yang sehat. Sel darah merah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, termasuk otot. Otot butuh oksigen konstan untuk menghasilkan energi agar dapat berkontraksi dan bekerja. Tanpa oksigen cukup, otot cepat lelah dan terasa lemah. Vitamin B12 juga penting untuk kesehatan sistem saraf. Bayangkan sistem saraf seperti jaringan kabel listrik yang kompleks. Vitamin B12 membantu membentuk selubung mielin, isolasi kabel itu. Otot tidak bisa bergerak tanpa sinyal listrik dari otak melalui saraf. Kekurangan B12 bisa merusak mielin, membuat transmisi sinyal saraf melambat atau terganggu.
Akibatnya, koordinasi otak dan otot menurun yang bisa muncul sebagai kelemahan kesemutan atau mati rasa pada tangan dan kaki. Risiko kekurangan B12 naik pada lansia. Kabar baiknya adalah kita bisa mendapatkan asupan vitamin D dan B12 yang penting ini dari berbagai sumber yang mudah ditemukan, dari alam, dari bahan makanan di dapur kita. Untuk vitamin D, sumber terbaik dan paling alami tentu saja adalah paparan sinar matahari pagi. Cukup luangkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit setiap pagi, antara jam 8 hingga 10. Biarkan kulit lengan terkena sinar matahari langsung tanpa tabir surya. Biarkan kulit kaki terkena sinar matahari langsung tanpa tabir surya. Ini adalah cara paling efektif bagi tubuh untuk memproduksi vitamin D sendiri. Anggap saja ini sebagai ritual pagi yang menyehatkan, sambil menikmati udara segar atau melakukan peregangan ringan. Namun, kita tidak bisa hanya mengandalkan sinar matahari, terutama jika cuaca sedang mendung atau jika kita memiliki keterbatasan untuk keluar rumah. Oleh karena itu, penting untuk menambah asupan vitamin D dari makanan. Beberapa jenis ikan berlemak adalah sumber vitamin D yang sangat kaya. Ikan salmon, sarden, tuna makarel. Mengonsumsi ikan-ikan ini 2 hingga 3 kali seminggu bisa memberikan kontribusi yang signifikan. Sangat penting bagi kita dan keluarga untuk bisa mengenali tanda-tanda awal kekurangan vitamin D. B12, karena deteksi dini dapat mencegah masalah yang lebih serius di kemudian hari. Gejala kekurangan vitamin D seringkali samar dan mudah diabaikan karena mirip dengan keluhan umum pada lansia. Salah satu tanda paling sering, rasa nyeri atau ngilu pada tulang dan otot, terutama di punggung bawah panggul kaki. Rasa lelah yang berlebihan tidak hilang meskipun sudah cukup beristirahat. Jika Anda merasa lebih sulit untuk bangkit dari kursi atau merasa otot-otot paha terasa lemah, ini bisa menjadi sinyal bahwa kadar vitamin D Anda rendah. Gejala lain dari kekurangan vitamin D yang perlu diwaspadai adalah suasana hati yang murung depresi. Vitamin D diketahui memiliki peran dalam fungsi otak dan regulasi mood. Jadi, jika Anda merasa lebih sering sedih atau kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya Anda nikmati, memastikan kebutuhan vitamin harian terpenuhi sebenarnya tidaklah sulit. Kuncinya adalah konsistensi dan perencanaan yang baik. Pertama, mulailah dengan merencanakan pelangi di piring Anda setiap hari. Artinya, usahakan untuk mengonsumsi beragam jenis makanan dengan warna yang berbeda-beda. Ini bukan hanya membuat makanan terlihat lebih menarik, tetapi juga memastikan Anda mendapatkan spektrum nutrisi yang luas. Untuk vitamin D dan B12, buatlah jadwal sederhana. Gunakan kalender mingguan sederhana dengan stiker ikan pada hari Rabu dan Jumat dan stiker matahari pada setiap pagi. Tetapkan 2 atau 3 hari dalam seminggu sebagai hari ikan. Pepes ikan kembung, sarden balado, salmon panggang. Ini adalah cara yang lezat untuk meningkatkan asupan vitamin D dan B12 sekaligus. Kedua, manfaatkan sarapan sebagai momen penting untuk mengisi bahan bakar vitamin. Pilihlah sereal sarapan yang telah difortifikasi dengan vitamin D dan B12. Lalu sajikan dengan susu fortifikasi. Menambahkan 1 butir telur rebus atau telur mata sapi pada menu sarapan Anda juga merupakan cara mudah untuk mendapatkan tambahan kedua vitamin tersebut. Jika Anda suka minum jus di pagi hari, pilihlah jus jeruk yang juga telah diperkaya dengan vitamin D. Dengan memulai hari dengan sarapan yang padat nutrisi, Anda sudah selangkah lebih maju. Ketiga, jangan lupakan kekuatan takchesait. Di sela-sela waktu makan utama, daripada mengonsumsi kue manis atau gorengan, pilihlah camilan yang juga memberikan gizi. Memahami pentingnya vitamin D dan B12 adalah langkah pertama yang sangat baik. Namun, untuk benar-benar memaksimalkan manfaatnya bagi kesehatan otot, kita perlu menggabungkannya dengan komponen krusial lainnya, yaitu latihan fisik. Bayangkan vitamin sebagai bahan baku berkualitas tinggi dan latihan fisik sebagai proses konstruksi yang membentuk bahan baku tersebut menjadi otot yang kuat dan kokoh. Keduanya bekerja secara sinergis, yang satu tidak akan optimal tanpa kehadiran yang lain. Vitamin membantu menyiapkan sel-sel otot agar siap bekerja dan pulih. Sementara latihan memberikan stimulus atau rangsangan yang dibutuhkan otot untuk tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Latihan fisik, terutama latihan beban atau resistensi, adalah cara paling efektif untuk melawan sarkopenia. Latihan ini memberitahu tubuh Anda bahwa otot-otot tersebut masih sangat dibutuhkan. Hari ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk membuat sebuah komitmen pada diri sendiri.
Komitmen untuk tidak membiarkan usia menjadi penghalang untuk tetap aktif, tetap kuat, dan tetap mandiri. Kemampuan untuk terus bermain dengan cucu, berjalan-jalan di taman, menikmati senja, melakukan ibadah dengan nyaman, dan menjalani setiap hari tanpa rasa takut akan terjatuh atau bergantung pada orang lain. Rawatlah otot Anda sebagaimana Anda merawat aset yang paling berharga. Salam sehat!